Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa walaupun daring seperti ini. Kita berharap, kita berdoa, semoga wabah corona ini segera diangkat dari muka bumi ini dan kondisi pandemi ini segera berakhir. Oleh sebab itu, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ambil sikap duduk berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kemarin sudah ada tugas praktek di halaman 24. Sudah, ya. Jadi yang paling utama itu harus menyesuaikan ya Mbak Mas ya. Ada di sini. Jadi kalau ini perpindahan paragraf harus di-enter. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Karena berhubungan sama hasil akhirnya. Gitu Mbak Mas. Jadi kalau nanti ini dilanjut terus ya nanti hasilnya beda. Oke. Hari ini Pak Roman memberikan materi Mbak Mas ya. Ya, sekarang dibuka buku paket di halaman 25. Di halaman 25 Mbak Mas, bila kita akan menyimpan file yang sudah memiliki nama, kita dapat melakukan cara berikut. Nah, gini. Ini yang ada membedakan antara save dan save as. Bila kita akan menyimpan file yang sudah memiliki nama, kita dapat memiliki cara berikut ini. Nah, gini Mbak Mas. Ini Pak Roman buka dulu ya, yang punyanya kemarin belajar mengetik. Bentar. Masih proses. Ini menggunakan Ctrl S. Kalau kita menyimpan, awalnya itu bisa juga menggunakan save atau save as. Tetapi kalau yang untuk kedua kali, ini yang menjadikan pertanyaan yang beda ya Mbak Mas ya. Nah, seperti ini. Ini Pak Roman mempunyai sudah tersimpan 4 ABC Roman belajar mengetik. Nah, kalau kita mau menambah lagi, Pak Roman tak tulis ya, menambah tulisan lagi, kemudian disimpan ya. Kalau Pak Roman dengan nama yang sama, jadi Pak Roman hanya menekan tombol. Ini Pak Roman sebentar OSK on screen keyboard ya. Menekan tombol Ctrl S ya. Jadi kalau Pak Roman Ctrl S sama seperti di buku, itu namanya sama, Mbak Mas. Hasilnya ya terakhir ini. Ya, hasilnya terakhir ini. Tapi kalau Pak Roman pengen dengan nama yang berbeda, tapi hasilnya juga nanti berbeda, Pak Roman harus menggunakan save as. Save as di mana, Pak? Di F12. Jadi diklik file, ya, kemudian save as. Kembali seperti awal lagi waktu menyimpan, Pak. Iya, benar. Karena save as digunakan nama yang berbeda. Kalau langsung kalian save, jadi namanya nanti sama. Ya, klik browse, ya, klik browse, Pak Arman langsung taruh di dokumen ya. Kemudian mengetik, Pak Arman kasih tambahan save as. Pak Arman tambahan save as biar untuk membedakan. Kemudian klik save. Pak ini kok enggak save as? Ya, di sini save. Klik save. Nah, ini sudah beda Pak Mas, save as. Nah, terus Pak kalau tadi kita untuk membukanya lagi, berarti membukanya lagi ini ada dua Mbak Mas. Ada dua file. Satu yang file save as yang Pak Roman terakhir menambah lagi. Dan satu lagi yang belum ada tulisan save as-nya. Pak Roman buka. Nah, jadi ada dua. Kita punya dua Mbak Mas. Satu yang ada save as-nya, yang ada menambah tulisannya. Satu lagi yang tidak ada tulisannya, tapi namanya tetap ini. Kalau kamu kepingin ditambah lagi kemudian save ya berarti hasil akhir yang tulisan yang kamu ketik itulah yang akan tersimpan. Itu tentang save di halaman 25. Sekarang lanjut ke halaman 26.
Nah, di halaman 26 ini ada yang cara ketiga. Sebenarnya kalau di Microsoft Word atau maaf di komputer itu banyak cara Mbak Mas, cara membukanya. Tinggal bagaimana kita cara yang mau ingin dilakukan. Pak, cara A, B, C, Pak, sama. Tidak masalah sih Pak Roman. Kalau Anda kata pertanyaan, kemudian dijawab dengan cara A, B, C, Pak Roman pun benarkan. Gitu ya Mbak Mas ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ya Mbak Mas ya. Cara yang ketiga itu dengan icon gambar disket. Gambar disket itu yang mana Pak? Yang ini loh. Nah, save atau Ctrl S. Jadi gambar ikonnya seperti ini Mbak Mas. Kemudian ini ya, ikonnya di sini namanya di Quick Access Toolbar. Lakukan penyimpanan file paling tidak setiap 5 menit. Hal ini bertujuan untuk mengamankan hasil kerja selama 5 menit terakhir. Jadi gini Mbak Mas, kalau ini kita ngetiknya banyak ya, ngetiknya banyak itu berarti kita harus melakukan penyimpanan. Kenapa? Menjaga-jaga jika listriknya padam. Gitu ya. Ikon-ikon yang disorot pada Quick Access Toolbar akan menampilkan tulisan-tulisan tertentu. Pada gambar tampak Ctrl S. Ctrl S untuk save, kemudian Ctrl Z. Ctrl Z masih ingat apa? Ctrl Z untuk undo, Ctrl Z temannya undo, namanya adalah redo, dan seterusnya bila disorot. Perintah itu dapat digunakan sebagai pengganti fungsi ikon yang disorot. Jadi kombinasi di keyboard gitu ya Mbak Mas ya. Jadi perintah save dapat gantikan dengan Ctrl S, begitu juga pula ikon-ikonnya. Perhatikan dengan seksama. Jadi gini Mbak Mas, kalau ini contoh, ini Ctrl S, terus kemudian undo, Ctrl Z, kemudian ini open, Ctrl O, kemudian new, Ctrl N, terus kemudian print preview and print, kemudian ini ada quick print. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah Mbak Mas. Dari mana di sini? Kalau print preview, quick print dari sini. Kalau ini dicentang berarti aktif. Kalau tidak dicentang berarti bisa dihilangkan. Contoh Pak Arman, save-nya tak hilangkan. Nah, hilangkan. Pak munculkan lagi Pak. Seperti ini. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Di halaman membuka file lama. Nah, ada beberapa cara Mbak Mas untuk membuka file lama. Membuka file lama berarti membuka file atau data yang telah disimpan di komputer. Jadi, kamu harus sudah tahu nama file atau file apa yang tidak dibuka. Ada beberapa cara untuk membuka file lama di antaranya sebagai berikut. Ini Pak Arman close dulu. Oke, Pak Arman close dulu. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama ini adalah di masuk ke icon dokumen. Gini ya, Mbak Mas, setiap komputer ini beda-beda ya. Ini bisa dihilangkan, bisa ditampilkan. Jadi kalau ini menurut ini ada di dokumen. Nah, kemudian muncul tampilan folder dokumen. Ini di mana, Pak? Ini di Windows Explorer. Jadi di mana di sini? Sebentar. Awalnya dari mana? Tidak usah klik start, terus kemudian kalau di sini kan ada muncul ya. Nah, ada seperti ini dokumen. Ada klik dokumen di sini. Nah, di sini muncul dokumen. Sama kan? Nah, kemudian ini kita harus cari filenya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu namanya dulu sama tempat penyimpanan. Jangan sampai salah. Ini yang terkadang salah Pak, punya aku kok tidak ada Pak. Nah kamu nyimpannya di mana? Di komputer Pak. Nah itu yang kadang yang bahasa di komputer itu yang salah. Jadi nyimpannya jangan di komputer, di mana? Di dokumen, di folder apa gitu. Jadi mau di musik, di video, di gambar, di download, di dokumen itu gitu. Kalau kamu hanya bilang Pak di komputer ya itu yang membuat kesusahan untuk mencarinya. Begitu Mbak Mas. Nah, caranya ya tadi sudah masuk di dokumen ya Mbak Mas ya. Kemudian kalau di sini, ini kan punya Pak Arman banyak. Semakin banyak, maka akan semakin susah untuk mencarinya. Tapi Pak Arman udah ketemu Mbak Mas. Ya, udah ketemu di mana di 4A belajar Roman belajar mengetik. Ini yang pertama. Pak Arman klik 2 kali dengan cepat. Nah, klik 2 kali cepat. Dia akan muncul Mbak Mas. Ini cara pertama. Ya. Kemudian lanjut. Cara kedua menggunakan tab file kemudian open. Ini yang kadang sering kita lakukan. Gimana? Klik file, klik open, ya, klik file, klik open, terus kemudian browse, cari. Lupa ini kok hampir sama seperti apa namanya? Seperti menyimpan. Ya, memang benar. Browse, cari, kemudian kan Pak Roman klik di dokumen. Kalau kamu mau di picture, videos, diklik dulu. Cari penempatannya. Pak Roman klik dokumen, kemudian klik di sini, dicari Mbak Mas. Pak Roman mencari yang save as. Ini ya, Pak Roman klik open.
Nah, muncul 2 kan, menambahkan tulisan lagi kemudian disimpan ini. Jadi Pak Arman punya 2. 1, ini loh, kalau ini. 1, ini, 1, ini. Gitu Mbak Mas. Kalau masih bingung nih Pak Arman giniin. Ya, Pak Arman giniin. Nah, ini Pak Arman punya 2. Jadi yang satu ini Pak Arman belajar, ini yang save as. Ya, ini ada tulisan ini, ada tulisan ini. Jika kalian bingung. Begitu ya. Lanjut. Sekarang ke praktek. Kalau praktek ini nggak usah aja Pak Roman lompati. Karena harus video ya. Jadi nggak usah. Itu aja. Lanjut. Ini praktek juga. Ini praktek juga hanya untuk mengetik ya. Untuk mengetik kemudian disimpan kemudian dibuka lagi gitu Mbak Mas. Nah sekarang mencetak file. Kita dapat mencetak teks ketikan atau dokumen kita. Bagaimana cara mencetak dokumen? Ada beberapa cara untuk mencetak dokumen. Perhatikan cara mencetak dokumen di bawah ini. Nah, Mbak Mas, yang perlu diperhatikan dulu. Kita mencetak itu menggunakan print. Jadi kalau fungsi print adalah untuk mencetak dokumen berupa tulisan atau gambar. Jadi jangan dijawab, Pak, fungsinya print apa? Mengeluarkan kertas. Bukan. Yang mengeluarkan kertas itu pabrik kertas. Ya. Jadi print mencetak dokumen. Sebelum mencetak yang perlu diperhatikan adalah printer sudah dinyalakan. Harus ada printernya lah. Kalau tidak ada printernya tidak bisa. Kemudian apakah kertas sudah tersedia pada printer? Jadi kita mempersiapkan memasangkan ya kertas di printer. Apakah kabel penghubung printer CPU sudah terpasang dengan benar? Jadi 3 ini harus diperhatikan dan satu lagi bahwa ada yang satu lagi adalah software printer itu. Jadi kalau kita beli printer baru itu ada software untuk penghubung ya ini. Tapi ada juga itu yang plug and play. Plug and play itu gimana Pak? Sekali tancap langsung bisa untuk dilanjutkan gitu. Jadi menginstal dengan sendirinya. Ada juga seperti itu, tapi ada juga yang beda gitu ya Mbak Mas. Jadi jangan disamakan. Nah, printer. Cara satu, arahkan pointer pada ikon quick access toolbar, klik quick print. Di mana Pak? Di sini. Sebentar, ini Pak Rom besarin. Nah, di sini. Ini ada yang namanya quick print. Pak Roman sudah ya? Quick access toolbar ini kan kita hilangin, caranya kita hilangin. Kemudian diklik, kemudian di quick print. Kemudian di sini Pak Mas, quick print. Nah, ini kan posisinya di sini. Kalau quick print, jadi dia langsung auto. Auto apa Pak? Auto mengeprint sesuai dengan defaultnya print. Pak Roman tidak menyarankan menggunakan quick print Pak Mas. Kenapa? Kalau banyak terinstall driver ya atau software yang ada di printer itu belum tentu juga kita menggunakan sama seperti ini. Yang ini loh Mas. Nah, sama seperti ini. L360 series. Belum tentu juga. Makanya Pak Roman lebih suka menggunakan klik file, ya, klik print. Nah, klik file, klik print, Pak Roman lagi, klik file, klik print. Pak Roman lebih suka menggunakan ini. Nah, yang perlu diperhatikan ada di sini Pak Mas, printer. Nah, punya Pak Roman ini banyak printernya. Jadi harus disesuaikan, disamakan dulu. Ini yang terkadang salah. Kamu pakai yang 360 tapi printermu 3110. Pak, kok enggak muncul, enggak keluar-keluar, Pak? Ya iya, harus disesuaikan namanya. Ya, disesuaikan. Kemudian kalau sudah, Mbak Mas ya, kalau sudah kemudian di sini ada tombol print. Di sini enggak kelihatan ya? Sebentar. Nah, oh, enggak ada kosong. Kalau mau zoom di sini Mbak Mas ya, dibesarin sini. Nah, ini quick print preview. Ini yang apa yang ada yang tampilan di sini maka akan apa namanya akan di print hasilnya sama seperti ini. Printnya di mana Pak? Printnya di sini. Nah, terus kemudian yang copy itu apa Pak? Copy itu banyaknya. Jadi kalau kita ngeprint Pak, saya mau ngeprint 10 gitu ya. Kalau ngeprint 10 tidak usah satu-satu print dulu satu, langsung aja ketik 10. Ya, ketik 10 dulu. Terus kemudian baru di print. Gitu Mbak Mas. Nah, nanti hasilnya akan kelihatan Mbak Mas di mana? Di
jumlahnya. Jumlahnya di mana di sini? Ini Pak Roman coba klik ya. Klik 10 ya, print. Nah, di mana Pak di sini? Yang tadi Pak Roman buka tadi loh. Sebentar. Di sini. Ini tidak ada printnya, jadi tidak nyala. Nah, ini Mbak Mas ini akan kelihatan di sini. Jadi, kalau gagal, ini kan printer offline, jadi munculnya seperti ini Mbak Mas. Kita harus mencari dulu, karena ini tidak ada. Nah, caranya gimana? Cancel all document. Nah, hilang semua. Karena printernya Pak Roman tidak menyambung, tidak menyala. Gitu Mbak Mas. Ini tentang print. Ya. Kemudian, Pak Roman tambahin lagi. Ada print. Nah, di sini ada apa namanya? Ini icon print, perintah untuk mencetak. Ini Pak Roman kasih satu aja. Kemudian ini nama printer yang dipakai. Kemudian print all page. Semua di print. Kalau halamannya satu ya berarti cuma satu tab Mbak Mas. Tapi kalau halaman 1 sampai 10 berarti semuanya. Kalau mau dipilih page halaman Pak saya punya hanya halaman 5 saja Pak. Ya berarti halaman 5 saja di sini. Kemudian ini untuk pengaturannya Mbak Mas ya. Pak Roman tidak begitu jelaskan dulu seperti ini nanti malah tambah kebingungan. Ini orientationnya seperti di Paint, landscape sama portrait. Kemudian ini besok Pak Roman ya. Kemudian ini ukuran kertasnya kita biasa menggunakan ukuran A4 ya. Biasa menggunakan ukuran A4. Nah, berubah kan Mbak Mas? Nah, ini kelihatan nih. Nah, F4. Nah, perubahannya akan ada di sini. Gitu Mbak Mas. Itu ya. Kalau sudah kemudian print. Gitu aja Mbak Mas. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Pak Roman cukupkan tentang materi Microsoft Word, open, save as, sama cetak, print. Gitu ya. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.